Assalamualaikum, terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini di channel gue Deddy Kurniawan 1899. Channel yang membahas berita bola sesuai kebutuhan. Kalau nggak butuh, ya nggak usah dibahas. Jadi, berita kali ini, konten video kali ini, itu tentang Paulo Fonseca. Jadi ada sebuah artikel, ini langsung gue sebut, gue dari penulisnya namanya Mas Berry Bagja. Itu gue dari bolasport.com, sebuah artikel dari bolasport.com yang ditulis sama jurnalis Mas Berry Bagja. Jadi gini, judulnya, Paulo Fonseca ditunjukkan ruang kosong di lemari trofi AC Milan, langsung bidik Scudetto. Sebagai konten kreator yang suka baca berita bola, tentang bola, entah itu di artikel, entah itu di YouTube video, gue seneng. Ini langsung kenapa harus ditunjukkan ruang kosong ruang kosong lemari gitu, lemari kosong gitu. Padahal setiap pemain yang maksudnya setiap pemain baru AC Milan itu diliatin piala-pialanya, ini terus Ballon d'Or di dalam suatu ruangannya AC Milan gitu ya. Jadi kita mulai aja langsung nih. Ada apa sih di sebuah artikel dari Mas Bagja yang ditulis sama Mas Berry Bagja ini? Pelatih baru AC Milan, Paulo Fonseca, langsung membidik gelar dan menjanjikan permainan memikat pada awal kehadirannya di skuad I Rossoneri. Waduh. Batuk kan gua. Jangan sesumbar deh, please. Takut gue kalau sesumbar gini nih. Lanjut aja kali ya bacanya ya. Soalnya ini artikelnya agak panjang nih dari bolasport.com nih. Era baru AC Milan di bawah kepemimpinan Paulo Fonseca dimulai pada hari Senin tanggal 8 bulan Juli 2024. Peracik taktik asal Portugal diperkenalkan secara resmi kepada media dalam jumpa pers di Casa Milan. Oke, gue nonton nih. Gue nonton videonya, gue juga nonton ketika dia datang di Milanello, terus dia mengucapkan Forza Milan, pokoknya gitu deh. Lanjut, Fonseca mengutarakan sejumlah janji untuk meningkatkan prestasi Milan selepas melalui periode kering trofi sepanjang 2023-2024. Bukan 2003-2024 doang. Semenjak Scudetto. Ini gelar resmi ya, bukan gelar persahabatan gitu. Gelar resmi Scudetto. Udah itu doang. Bukan kering-kering lagi. Sedihnya. Pada musim terakhir bersama Stefano Pioli, I Rossoneri finish di peringkat kedua Liga Italia, perempat final Coppa Italia, gugur di fase grup Liga Champions, dan terhenti di perempat final Liga Eropa. Ya Allah, gue masih inget banget betapa sakitnya. Gue udah nggak lolos ke babak selanjutnya di Champions League, gugur di perempat final. Lanjut nih ya, ditemani sang legenda Zlatan Ibrahimovic, Paulo Fonseca langsung mengutarakan ambisinya untuk membawa klub kembali berjaya. Amin ya Allah. Semoga aja ya. Kita kan Milanis itu pengennya tuh menang. Tapi pada kenyataannya kalah. Ya Allah. Saya ingin berterima kasih atas sambutan yang saya terima ini, ucap Paulo Fonseca dalam kalimat pembukanya. Lanjutnya nih, saya juga ingin berterima kasih kepada klub atas kepercayaan yang mereka tunjukkan kepada saya dan pekerjaan saya. Saya sudah
saya sudah mendatangi museum dan melihat sejarah Milan dengan mata kepala saya sendiri. Lu lihat tuh, ya. Beda waktu ketika lu ada di Roma tuh. Beda. Saya ingin menjadi bagian dari sejarah ini. Zlatan menunjuk ruang kosong untuk trofi baru. Saya siap memulai perjalanan ini. Oh, sengaja sama Zlatan Ibrahimovic dikasih tahu. Tuh lihat, ada lemari yang kosong, nggak ada trofinya. Kira-kira lu bisa nggak ngasih trofi di dalam lemari itu, yang kosong itu? Begitulah kira-kira. Soal target Scudetto, Fonseca menyadari semua pelatih di Milan punya beban untuk juara. Jelas. Lanjutnya lagi nih, pria Portugal berusia 51 tahun siap memikul tanggung jawab tersebut dalam balutan ikatan kerja hingga 2027. Berarti Paulo Fonseca selama di AC Milan itu 3 tahun. Plus kalau dia plus ada tambahan 1 tahun kalau nggak salah ya, 1 tahun. Cuman di dalam kontrak ini nggak ada plusnya gitu. Mungkin lupa atau gimana gitu. Tapi setahu gua 3 tahun plus 1 tahun. Jadi sebenarnya 4 tahun. Kalau nggak bagus performanya dia melatih Milan dari awal musim nanti 2024-2025 ya, 1 musim aja kelihatan bagus, terus musim kedua, musim ketiga kelihatan bagus, apalagi di musim ketiga bener-bener bagus. 1 tambahan kontrak buat Paulo Fonseca. Kalau nggak bagus ya udah, musim depan Fonseca out. Belum apa-apa udah suruh out. Lanjut nih. Semua pelatih yang datang ke sini bertujuan untuk menang dan saya pun tidak berbeda. Saya mengambil tanggung jawab ini tanpa masalah, katanya. Dikutip dari laman Sport Mediaset. Boleh juga, boleh. Oke, gue dukung. Gue selalu dukung. Forza Milan tetap. Pertanyaan besar berikutnya adalah bakal seperti apa gaya bermain Milan dengan Fonseca. Ya ampun. Orang sisa warisan dikasih dari pemain warisan dari Stefano Pioli ya masih gerasak gerusuk. Pengalamannya membesut AS Roma di tahun 2019 sampai 2021 bakal dijadikan modal meracik tim sesuai kompetensi dan karakter lawan yang dihadapi. Selama 3 tahun tuh di AS Roma. Lu lihat tuh sejarahnya Paulo Fonseca ngelatih AS Roma. Lanjut. Namun Fonseca juga menggarisbawahi harapan tinggi akan kesuksesan harus melalui tahapan dan perencanaan yang matang. Capek gue kalau kayak gini. Pasti semua kalau udah dari awal pertandingan liga di semua Liga Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Prancis, semua juga berawal dari perencanaan yang matang. Tapi nasib yang berbicara. Wajar apabila seorang pelatih anyar membutuhkan waktu untuk menanamkan nilai-nilai ke dalam skuad. Betul, gue setuju ini. Nggak ngejat apapun, cuman wajar apabila seorang pelatih anyar membutuhkan waktu untuk menanamkan nilai-nilai ke dalam skuad. Terus selanjutnya ada kayak gini. AC Milan selalu memainkan sepak bola menyerang dan saya ingin membangun sebuah tim yang berani serta dominan. Nih ya, gue langsung aja nih. Ini lanjutannya nih. Sebuah tim yang meraih kemenangan dengan bermain baik, yang membuat fans bangga serta memiliki identitas kuat. Saya menunggu ide-ide saya diimplementasikan di atas lapangan.
dimulai dengan laga pembuka kami melawan Torino. Kami tidak akan langsung sempurna, tapi kami ingin mencapai titik itu secepat mungkin, kata pelatih yang membawa Shakhtar Donetsk juara Liga Ukraina 3 kali beruntun dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Dari sini aja, kalau emang punya identitas, terus AC Milan punya identitas, terus mau bermain secara dominan dan menyerang, banyak versinya fans atau Milanisti, fans AC Milan ini banyak versinya. Ada yang bilang pemainnya nggak jelas, ada yang gerasak gerusuk, ada yang ya emang kayak gini Milan mainnya gitu. Karena gue juga ngeliatin komen-komen Milanisti itu di berbagai di Instagram gue baca-bacain, di Facebook juga gue baca-bacain, bahkan gue seringnya di YouTube gue baca-bacain. Terus agenda Fonseca di AC Milan dilanjutkan dengan sesi latihan pertama di kompleks latihan tim Milanello. Skuad I Rossoneri berkumpul pada pukul 17.00 waktu setempat dengan para pemain yang tersedia. Jam 5 sore tuh mainnya sampai maghrib. Kalau maghrib udah selesai, suruh pulang sama emak. Tanpa mereka yang masih membela tim nasional masing-masing di Euro 2024 dan Copa America atau mendapat libur ekstra, Fonseca menggembleng 25 pemain. Langsung datang siang, sore langsung latihan. Gokil nggak tuh? Program pemusatan latihan akan dilanjutkan dengan tur uji coba pramusim ke Austria dan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, Milan siap melakoni partai eksebisi melawan musuh bergengsi pada tanggal, lo catat nih, pada tanggal 27 Juli sampai 6 Agustus 2024. Sederetan lawan adalah Manchester City, Real Madrid, dan Barcelona. Lalu terbang kembali ke Italia untuk menghadapi Monza dalam Trofeo Berlusconi tanggal 13 Agustus 2024. Gue punya gue nanti aja itu gue simpen. Jadi begitu Paulo Fonseca, otak gue tetap Stefano Pioli nih, anjir susah gue. Sedikit tentang Stefano Pioli. Gue pernah bikin konten tentang Stefano Pioli ini, dilirik sama Al Ittihad Liga Arab. Dia udah ada kesepakatan lah sebelum benar-benar fix cabut ninggalin Milan gitu. Terus 2 hari yang lalu gue juga dapat informasi, baca kalau Stefano Pioli batal ke Al Ittihad. Ya Allah, nganggur nggak tuh? Kasihan bener dah, emang coach gue yang udah dapetin gelar Scudetto-nya itu di tangannya, ditatonya. Ini nanti kalau misalkan Paulo Fonseca bener-bener nerapin gaya bermain menyerang terus dengan cara berbeda, kalaupun masih ada yang namanya Rafael Leao, tetap aja bakalan kelihatan Milan yang musim sebelumnya. Bener. Kecuali Rafael Leao merubah sikap egonya. Rafael Leao itu masih, gue anggap masih egosentrisnya kuat. Nggak apa-apa, karena itu emang tipikalnya dia. Cuman kan selalu Milan ya, gue itu selalu merhatiin, walaupun gue nggak jago taktik, gue hanya penikmat sepak bola, gue bukan pandit profesional, bukan, gue hanya fans layar kaca sama seperti lo. Itu tau nggak,
Milan tuh dominan mainnya dari Theo Rafaelao. Jarang dari Calabria ke Pulisic. Jarang. Dari 90 menit 60 menit deh. 60 menit itu ada di tangan mereka berdua tuh. Di kaki mereka berdua. Theo Hernandez, Leao. Iya kalau Theo Hernandez nggak cedera. Kalau cedera, yang gantinya bingung. Coba gue nanti deh dilihat pertandingan pertamanya Paulo Fonseca menangani AC Milan ini di tahun 2024 gitu ya, kayak gimana gitu. Nanti di eksebisi nantilah di Austria sama di Amerika Serikat. Ya udahlah, segitu aja. Terima kasih buat lo yang udah simak video ini dari awal sampai akhir. Jaga kesehatan lo dan assalamualaikum.